Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan di hari yang berbahagia ini. Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat keimanan yang mesti kita jaga dengan nilai-nilai ketaatan, dan ketaatan yang paling harus kita hadirkan ialah melaksanakan majelis ilmu. Nah, ini ibadah yang paling lama minal lahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Apa fungsinya? Tentu tantangan hidup ke depan semakin banyak ujiannya, dan orang yang sukses ialah orang yang sudah mempersiapkan keilmuan menghadapi masa depan. Yang kata Nabi mengatakan al-fayyis, orang yang cerdas itu bukan yang hanya dapat gelar sarjana, profesor, doktor, tapi mereka yang selalu mempersiapkan sesuatu untuk di hari depannya, terkhusus hari akhirat. Dan salah satunya ialah persiapan itu duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Allah berikan 4 keutamaan. Majalasa qaumun bi baitin min buyutillah, tidaklah jalasa suatu kaum, dari kata majelis, di baitin, di rumah dari rumah Allah, yasluna kitab, ketika dia di majelis itu membuka kitab itu Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian tadarus, memahami kandungannya, illa nazalat ayyahu sakinah, kecuali Allah turunkan sakinah, ketenangan. Di orang berilmu itu insya Allah menghadapi segala sesuatu itu tenang. Kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW hidupnya penuh dengan ketenangan. Sebaliknya orang yang tidak berilmu penuh dengan kebingungan. Pada waktu pergi suatu tempat, tiba-tiba pakai mapsnya mati, bingung kan? Warnanya malu, nggak tahu jalan. Maka itulah orang-orang yang tidak berilmu. Nah, maps menuju surga itu ya petunjuk yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Dan di dalamnya mengarahkan orang-orang yang senantiasa taat untuk patuh kepada perintah Allah. Salam berkaitan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lupa juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti jejak-jejak istananya hingga yaumil
Dan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat lahir maupun batinnya. Pada kesempatan malam hari ini izinkan aku menyampaikan terkait tugas seorang pemimpin, terkhusus pemimpin di dalam keluarga. Mungkin di sini banyak bapak-bapak dan calon bapak yang tentu butuh yang namanya ilmu. Kita sering ingin orang lain yang kita datangi punya kapasitas keilmuan yang baik. Contoh, antum sakit, pasti cari dokter yang bagus kan ya? Mau nggak cari dokter gaduhan? Mau praktek kan gitu. Mobil rusak, pengen bengkel yang bagus. Makan pengenan yang sehat. Tapi sudahkah hal-hal itu kita tunjukkan pada diri kita sendiri? Jangan menuntut orang lain tapi kita belum memantaskan. Di dalam keluarga sama, kita sering menuntut anak kita, menuntut istri kita untuk menjadi pasangan yang baik, gitu, anak yang baik. Padahal kebaikan rumah tangga itu berangkat dari pemimpinnya dulu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Makanya rijal itu dari kalimat rijlun, kaki yang menopang badannya, atasnya orang. Makanya kalau orang udah sakit kakinya bisa ngapa-ngapain nggak bisa. Gitu, stroke tuh. Khawatir banyak suami stroke sini. Nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mengarahkan keluarga. Akhirnya apa? Al-Khawal ini ialah maknanya yang bisa mengarahkan, membimbing, memotivasi, memberikan solusi. Ya akhirnya jangan sampai kita jadi suami itu suami apa adanya gitu. Suami gara-gara punya pasangan istri, jadi bapak gara-gara punya anak, tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu tugasnya, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam apa? Keluarga, permasalahan yang akhirnya berdampak menyengsarakan anak di dunia bahkan di akhirat, terkhususnya seperti itu. Nah, Imam Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada kita terkait ada 3 kesalahan di para bapak khususnya, karena banyaknya kaum gay atau kaum gay, cowok suka cowok gitu, cewek suka cewek. Itu setelah diteliti, kebanyakan mereka itu yang kehilangan sosok ayah ternyata di rumahnya, tidak dekat dengan ayah. Kalau yang laki jadi gay, kalau yang cewek udah kehilangan keperawanan. Bahkan badan BKKB yang survei terakhir itu di kota-kota besar, 60% wanita usia SMP sampai kuliah itu udah nggak perawan, sudah nggak virgin. Jadi antum yang bujang nih, dari 10 cewek itu 6 tuh udah gak original, sudah apa? Sudah nggak perawan. Yang 4 ini apa? Mungkin masih apa? Pembukaan gitu, proses menuju itu. Mungkin 1%-nya ya betul-betul menjaga dirinya. Dan itu ternyata permasalahan pertama itu di keluarga dan terletak pada ayahnya. Makanya ayah kalau melakukan kesalahan fatal, ibarat sekolah itu, ayah itu kepala sekolahnya, Pak. Guru itu istrinya, murid itu anaknya. Jadi sinergi di kepala sekolah yang harus bisa manajemen gimana sekolah ini makin berkembang, makin bagus. Dan saya juga ngajar di satu sekolah, yang di dua sekolah, Pak. Itu saya lihat memang kepala sekolah itu berpengaruh, sangat berpengaruh bagi kebaikan sekolah tersebut. Ketika sekolah ya kepala sekolahnya tidak punya kesungguhan ingin mengembangkan sekolah tersebut, ya biasa aja. Tapi kalau yang serius, masya Allah, sama dalam rumah tangga,
ketika lelaki ingin menjadi pemimpin di dalam rumah tangga tersebut, maka yang wajib paling pertama itu para ayah yang memperbaiki keilmuannya, sehingga bisa mentransfer ke siapa? Ke istri, bisa transfer ke anak. Jangan sampai nanti timbul pertanyaan dari istri, dari anak, suami tidak bisa menjawab. Akhirnya apa? Banyak wanita yang curhat ke suami yang lain. Bahkan alhamdulillah itu kode keras. Kalau ada istri sudah sering curhat ceritain suaminya, itu sudah tanda tidak nyaman di dalam rumah tangganya. Akhirnya timbul banyak permasalahan. Apa kesalahan-kesalahan orang tua atau khususnya para suami yang menjadi pembahasan malam kita hari ini, sehingga terkhusus yang sudah jadi suami, sudah punya anak, kalau kesalahan diperbaiki. Kalau yang belum punya istri, maka ini jadi ilmu yang harus dipegang, dijalankan, sehingga nanti gak kaget ketika sudah punya istri. Oh, ini cara manajemennya seperti ini. Sehingga jangan sampai kita menjadi keluarga yang menyesal di akhirat. Karena keluarga itu kan amanah, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab. Coba buka surat Al-Ahzab, itu surat ke-33 ayat ke-72. Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk mengikut amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu ditipulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Inna, sesungguhnya awalnya dengan kalimat taukid. Kalau bahasa itu namanya apa? Isim mabni, nggak bisa berubah, nggak bisa anak, nggak bisa anu, nggak bisa ini, tetap inna sampai kapanpun. Mau ada huruf apa di depannya sekalipun nggak akan berubah. Nah, ini disebut al-huruf. Nah, harfu taukid ini menegaskan ada berita yang besar. Maksudnya setelah kalimat itu pasti ada berita yang besar. Yang kita harus menerima berita ini fokus. Apa berita besarnya? Awadnal amanah. Jadi setiap kita ini punya amanah. Yang itu jangan dianggap biasa, Pak. Banyak kan hari ini orang-orang yang gak amanah kan ya? Gampang sekali, mungkin mohon maaf itu, melakukan kezaliman dengan amanah yang diberikan. Padahal amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban ini kalau udah urusan yang besar itu, terkait nilai-nilai dunia nanti berefek kepada akhirat, maka fokus kita itu harus benar-benar menjaga amanah tersebut jangan sampai dirusak. Makanya Allah itu benci sama orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi untuk benci sama orang berbuat kerusakan, yang kerusak amanah ini. Karena target besarnya apa? Kita hidup di dunia ini ditujukan adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ini tugas kalian di dunia, kata Allah, cari kebahagiaan dari akhirat dengan amanah dunia itu dijalankan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadilah kalian setiap orang itu selalu berbuat baik. Jadi dengan
berbuat baik. Rusaknya tatanan kehidupan keluarga, ya, bahkan pada diri kita sendiri, pada masyarakat, pada negara, itu karena pada banyak yang kagak amanah. Jadi maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Ternyata maknanya bukan urusan rezeki, Pak. Bukan urusan ikhtiar tiada mengkhianati hasil gitu. Jadi maksud ayat tersebut itu Allah tuh selalu memberi kebaikan kepada hambanya. Maka jangan dirusak. Nah, ketika rusak kondisi seorang, ya, pada dirinya, keluarganya, rezekinya, pasti di situ ada ketidakamanan. Akhirnya Allah rubah. Contoh gampangnya ini, antum badannya sehat, minumnya tiap hari sprite, gitu, Coca-Cola tiap pagi, ginjal bocor kan? Bocor, Pak. Akhirnya cuci darah kan ya. Antum tiap hari malam begadang terus tuh, padahal amanahnya apa? Tidur kalau malam kan. Akhirnya gimana kalau enggak tidur malam hari? Antum kan ya, pagi tetap kerja, naik motor, justru enggak tuh. Siapa yang ngebalin? Diri kita sendiri. Itu namanya kerusakan. Jadi Allah itu gak merubah sebenarnya kebaikan pada diri kita. Anda sendiri kata Allah yang merubah itu karena tidak melaksanakan nilai-nilai amanah yang Allah berikan. Sama anak pun ya, itu sebagai amanah, istri amanah. Maka siapa yang menjaga itu, maka Allah akan berikan kebaikan terus di dalam kehidupannya, di dunia bahkan di akhirat. Jadi rusaknya pun sama. Anak yang rusak itu berawal dari orang tua yang rusak, terkhusus ayahnya. Makanya ayah itu dari sisi kanan kena, sisi kiri kena, ke atas kena, ke bawah kena. Jadi kalau satu aja kita gak amanah di pas sisi itu, diancam dengan neraka jahanam. Ke atas ya, kalau ke atas ibu, orang tua. Antum punya istri ini, kemudian sibuk sama istri antum tuh, sibuk sama anak antum, orang tua kemana dilongok, dicuekin. Makanya di dalam kitab Imam Az-Zahabi ada yang menukil satu hadis salah seorang sahabat di zaman Rasul namanya Al-Qamah. Jadi Al-Qamah ini walaupun hadisnya masih persisian ya, ada yang mensahihkan, ada yang dhaif. Kita ambil hikmahnya aja. Al-Qamah ini sahabat yang terkenal baik ibadahnya, baik sama istrinya. Beliau jatuh sakit, Pak, jatuh sakit sampai akhirnya sakarat, gitu ya. Istrinya mentalkin Al-Qamah itu nggak bisa mencapai dari keluh, jadi lidahnya tuh keluh. Maka laporlah ke Nabi. Maka Nabi utus para sahabat, tetap Rasulullah nggak bisa. Maka Rasulullah coba tanya, punya ibu nggak? Akhirnya benar, ada ibunya. Ketika ibunya didatangi itu, minta doa buat anaknya terkait kondisi yang sedang sakaratul maut yang berat gitu. Diarahkan ucapin la ilaha illallah, ditalkin nggak bisa. Ternyata apa yang terjadi? Ibunya punya kekecewaan sama Al-Qamah. Dia punya dosa sama saya nggak mau maafin. Ibunya juga. Jadi ibunya punya kekesalan sama Al-Qamah. Dia lebih mementingkan istrinya ketimbang saya nggak dipeduliin, saya dicuekin, saya sendirian nggak pernah silaturahmi. Dia mas statusnya jalan-jalan mulu sama istrinya, maknya mah di kampung kelaparan, maknya di kampung kesusahan, statusnya mah taklim dulu gitu, ilmunya mah nggak dipakai, nggak pernah nonton, nanya apa, kirim duit apa lagi. Nah itu brengsek tuh anak gue.
disuruh ngumpulin kayu bakar, Pak. Kasihan gitu, sekarang bakar aja buat cepet mati gitu. Disuruh bakar. Ibunya nggak tega kan ya? Jangan-jangan ya sekarang. Terus gimana, mau maafin nggak? Ya udah, saya maafin. Inilah namanya kasih sayang orang tua, Pak. Sejelek apapun ya, perilaku seorang anak, orang tua itu sebenarnya selalu memaafkan, selalu memberikan apa, harapan agar anak itu mau berubah. Ada salah satu dosa yang menyebabkan orang itu gak masuk surga, khusus suami yang mengabaikan ibunya ini ke atas ke ibu, maka sehebat apapun amalnya dia tidak akan masuk surga. Karena apa? Melakukan dosa aku walidayya, durhaka sama orang tuanya. Makanya Ibnu Abbas di dalam asalnya dia berdokil perkataan ada 3 amalan yang itu punya pasangan dengan 3 amalan yang lain. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Jadi ada 6 amalan tuh. Jadi paket amalan ini selalu berpasangan. Gagal satu, gagal semua. Nah kalau amalan ini gagal gimana? Tidak bersyukur sama orang tuanya. Mungkin dia baik, gajinya rajin, sama istrinya rajin, sedekahnya bagus, tapi ketika dia tidak buruk, ya, durhaka sama orang tua, sebagus apapun amalnya, dia mungkin taat kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tuanya, dia akan menjadi apa? Ruwa ahli nar, dia ahli neraka. Maka perhatikan nih para suami gitu ya, antum jangan sampai ngoekin orang tua. Apalagi orang tua itu bahasanya apa? Perwakilan Allah di bumi. Kita harus memuliakannya. Makanya al-iskuri wali-walidayya, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Disandingkan kan? Jadi siapa yang bersyukur kepada Allah saja tidak bersyukur kepada orang tuanya, tidak diterima amalan. Nah akhirnya kembali ke al-qamah ini. Setelah ibunya memaafkan, baru dia bisa mencapai la ilaha illallah. Akhirnya beliau menikah. Jadi ridho orang tua itu penting. Ridho Allah wa ridho walidayya. Sabtullah wa sabtu walidayya. Jadi ridho orang tua itu ridho. Berkah orang tua, berkah. Antum jangan anggap ya saya mah harus sunnah. Tampang sudah nyunah banget gitu ya. Pakaiannya, lananya, gamisnya. Tapi mohon maaf kalau di rumah durhaka sama orang tua, zong pak, zong. Tidak Allah nilai sedikit pun kebaikan yang Allah apa lihat pada hamba yang tersebut ketika dia durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena dari 3 amalan dalam sebuah yang sahih, yang ketika sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang Allah cintai? Pertama itu as-salatu ala waqtiha. Kedua, birrul walidayni, kalian berbuat baik kepada orang tua. Wal jihadu fisabilillah, baru yang ketiga jihad, Pak. Maka jihad yang apa? Fardu kifayah itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izin saya mau berangkat jihad, ikut perang sama sahabat. Antum masih punya orang tua enggak? Masih ya Rasulullah. Jihad antum sama orang tua antum. Masya Allah. Jihad seorang anak, kalau jihadnya masih fardu kifayah, masih bisa diwakilkan sama orang lain, itu fokus ke orang tua dulu. Jangan sok-sokan, gaya-gayaan, tapi orang tuanya dicuekin, diabaikan, karena Allah akan berkah kepada orang tua, kepada anak tersebut. Nah itu ke atas. Kalau ke bawah gimana? Anak. Jadi anak itu amanah. Makanya disebut dari 3 golongan yang Allah cuekin nanti di hari kiamat, dalam satu riwayat yang sahih, itu salah satunya apa? Ad-dayyus, seorang bapak yang tidak cemburu kepada maksiat keluarganya, istri dan anaknya. Antum punya anak wanita nih, dia berhijab, jangan harap antum tenang. Antum akan ditanyai nanti di akhirat. Antum punya anak lagi, anak antum gak sholat, antum gak nasihatin, antum gak
tahun. Wadribuhum di usia berapa? Berapa di usia 10 tahun. Jadi pentingnya seorang ayah itu selalu membimbing anaknya. Maka hari ini ketika kita punya amanah anak, punya amanah orang tua, kemudian ke kanan itu istri. Jadi istri itu juga amanah yang kita harus bimbing. Nanti ada lagi sebelah kiri itu amanah saudari perempuan yang kita harus jaga. Bahkan ada satu kisah lagi nih, ini bicara amanah seorang suami memang berat. Satu sisi salah, Allah ancam dengan neraka jahanam. Gagal berbuat baik pada orang tuanya, neraka. Gagal ngarahin anaknya, neraka. Gagal bimbing istrinya, neraka. Gagal jagain anak perempuannya, neraka. Ini neraka mengancam para laki kalau tidak punya apa? Kesungguhan di dalam menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Ada kasus di masa orang soleh terdahulu, di masa tadi, terkait dosa khotimul rahim yang memutus silaturahim. Ada salah seorang di musim haji, Pak. Beliau ini bawa uang 1.000 dinar, dibawa 1.000 dinar. Kalau sekarang 1 dinar itu hampir 9 juta. Kalau yang main emas gitu ya, 9 juta, kalau 10 juta dikali 1.000 jadi berapa? 10 juta kali 1.000, 10 M. Jadi di musim haji kalau beli 10 M itu enteng ya, emas doang koin. Karena posisi mau di Arafah itu kantong emasnya dititipin sama orang yang terkenal amanah, terkenal suka apa? Menjaga titipan harta orang lain, tidak berkhianat. Nah, qadarullah setelah dia hukum di Arafah, setelah kelar musim haji, dia kembali kepada orang yang dititipkan, terkenal orang itu salih baik, tapi ternyata qadarullah orang itu meninggal. Dia meninggal. Meninggal, dia tanya sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, ada enggak bapaknya bertitip uang saya 1.000 dinar? Saya nggak tahu. Waduh, ini apa duit? Akhirnya apa? Dia datang kepada seorang ulama, minta nasihati. Gimana nih buat uang saya bisa kembali sementara orang yang udah meninggal? Maka ulama tersebut di Mekah menasihati lewat basirahnya, firasat orang lama kan bisa benar. Coba antum datang ke sumur Zam-Zam. Jadi si orang ini ngirimin uang itu datang ke sumur Zam-Zam di malam hari, dan di saat antum sampai di sumur Zam-Zam, antum teriak, panggil namanya, siapa? Namanya siapa? Bulan, gitu, nggak usah pakai nama ya. Bulan, kata ulama apa? Kalau dia nyaut, dia ahli surga. Jadi kalau ada salutan dari sumber Zam-Zam itu dia ahli surga. Jadi akan mengasih tahu di mana uang kamu. Ternyata dia teriak berkali-kali nggak ada jawaban. Lapor ke ulama lagi. Apa jawaban? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan dia ahli neraka. Gitu maksud. Terkenal katanya baik. Terus gimana sih? Yaudah ini antum eksperimen kedua ya. Datang ke Yaman, disuruh ke Yaman ya. Di situ ada sumber neraka. Jadi sumber neraka jadi gurun pasir itu dalamnya api seperti neraka ya. Di Yaman itu ada suatu gurun pasir api bergejolak besar. Nah, antum datang ke situ, kemudian kamu lakukan seperti ketika di sumur Zam-Zam. Dan kalau dia jawab, berarti dia ahli neraka. Akhirnya dia datang tuh di malam hari, dia teriak, "Hei Fulan!" berkali-kali. Apa yang terjadi, Pak? Dijawab. Aduh, jawab balik. Langsung dia tanya, "Antum gimana? Harta Anda mana 1.000 dinar?" Dijawab, "Iya, itu ada di rumah Anda, di pojok kanan misalnya ya. Itu ada gali, ada simpen, belum sempat nyampe ke isi anak-anak. Antum ambil aja." Pertanyaan yang timbul dari hati si Fulan ini, dia tanya lagi, "Lah antum kenapa di sini?" Digituin. Padahal antum orang yang mana? Terkenal baik, terkenal salih. Apa jawabannya, Pak? Ini masalah dosa yang tadi itu.
memutus silaturahim. Iya, anak terjebak di neraka ini karena punya dosa. Apa dosanya? Cuekin adik perempuan saya. Adik saya susah, minta bantuan, saya nggak bantu. Sementara saya mampu, saya abaikan. Sebab itulah Allah mengazab saya di sini. Inna lillahi na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tuh, seorang lelaki amanahnya berat. Belum lagi itu keisi, nanti isi adalah itu. Sebelum para istri dihisapnya nanti di akhirat, suami dimintai pertanggungjawaban. Terakhir ada gimana istri antum? Ada jilbab enggak? Gimana istri antum? Sholat enggak? Gimana istri antum? Korupsi enggak? Gimana istri antum ngomongnya? Kasar enggak? Itu suami akan ditanyakan. Makanya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Itu istrinya satu, Pak. Gimana istrinya 4? Anaknya banyak. Macam-macam, Bapak mana Bapak. Itu suatu amanah yang harus kita benar-benar jaga, dan berat. Ibarat antum nih punya rumah, kemudian rumah antum banyak titipan barang, kira-kira antum nyaman nggak? Tetangga pada pulang kampung nih, Pak ini mobil, Pak ini motor, Pak ini TV, antum jadi security kan, nungguin aja udah sama. Aduh bahaya nih kalau ada yang ngambil nih, saya bisa tanggung jawab ya. Itu bicara amanah kayak gitu. Semakin banyak semakin berat, dan semakin banyak pertanyaan. Makanya bicara dunia itu ya sudah, sifat hadirkan qana'atul qalbi walau bil qalbi. Nah, permasalahannya apa? Banyak kesalahan para orang tua. Ini pertama, kenapa kok dinisbahkan ke orang tua ketika anak itu salah? Dalam satu hadis saya akan izin, yang dimana kata Rasulullah ketika beliau menyampaikan, hadis ini ditujukan kepada orang tua juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'akim wajhaka lidiniha hanifan fitratullah. Untuk buka di surat apa? Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30 terkait fitrah. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lihat ini, jadi fitrah itu memang semua manusia memilikinya. Sama anak kita pun, yang membuat anak jadi LGBT tadi siapa salahnya? Bapaknya gitu, karena nggak care sama anak, kehilangan kasih sayang dari rumahnya, tak peduli, cuma jadi ATM orang tua tuh, nih duit, nih rekening, nih, hidupnya dibiarkan bebas, akhirnya bergaul dengan teman yang buruk, yang ikut buruk. Katanya dalam ayat ini, wa'akim wazhaka lidini hanifah. Kalimat wajah di ayat ini itu ada dua tafsir. Wajah di sini, ya. Wajah itu di sini. Dari kepala ke atas itu wajah. Ada yang mengatakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Makanya siapa yang bisa jaga panca indera di wajah ini, Allah akan perbaiki hatinya. Ada 3 panca indera. Pertama mata, kedua pendengaran, ketiga lisan.
Antum baik pandangannya, antum baik ucapannya, antum baik pendengaran, hati akan tenang. Tapi sebaliknya antum ngomong kotor, dasar ke anak itu sebenarnya anak sehat gitu. Itu yakin Pak. Setelah antum ngomong itu nggak tenang, bahkan bisa turun ke anak. Dan banyak anak sekarang, mohon maaf, anak SMP itu ngomongnya udah binatang semua. Ternyata pas ditelusuri itu di rumahnya dia dapat itu dari ayahnya, dari keluarganya, dibawa ke sekolah. Sampai saya lagi ngajar tuh di SMP, ada kelas 7 dulu. Tunggu, dibuang. Wah, anak apa sama? Kok sampai lagi? Kamu kok kayak gitu? Gini, maaf Pak. Saya lagi ngajar, kedengeran kenceng banget. Ngomong binatang, terus alat kelamin lagi bilang itu di sekolah udah biasa anak SMP kelas 7 yang baru lulus SD. Ternyata pas yang di rumahnya dia sudah dapat informasi itu. Dan biasanya anak yang mudah ngomong kotor, ngomong kasar itu sebabnya apa? 3. Pertama, minimnya kosarasa dan kosakata di rumah yang baik-baik. Dan ternyata itu kata kotor, ancaman, apalagi bullying. Yang kedua apa? Jarang disentuh anak itu, gak pernah dipeluk, gak pernah dia dielus-elus kepalanya, punggungnya. Dan yang ketiga, sering dibentak. Jadi ada respect gitu kalau di dalam itu langsung frontal ngomong-ngomong. Itu sebab apa? Tekanan di rumahnya. Ini penyakitnya di mana? Orang tua tuh. Jadi orang tua yang salah mengakibatkan anak yang salah. Kalau bahasa Inggrisnya fatherless, kehilangan sosok orang tua. Negeri tanpa ayah. Akhirnya apa? Bebas. Atau melihat tongkrongan kafe banyak anak muda. Oh banyak sama mereka tuh. Apa itu yang kafe putih itu? Kaizen itu, Masya Allah. Itu pemiliknya anak kawan saya itu Pak. Walaupun saya kenal sama anak ya. Pernah ngobrol di situ ngomong. Jadi ada 4 pemuda yang punya saham di sini. Salah satunya anaknya teman saya. Ternyata ini kebanyakan anak muda. Anak muda, orang kaya. Kenapa Pak? Nggak betah di rumahnya. Nggak betah di rumah karena orang tuanya nggak asikan di kafe. Ngobrol, ngopi. Padahal kopinya itu lebih enak bapaknya bawa dari luar negeri kan gitu. Kopi dari luar kota. Tapi nggak nyaman, lebih nyaman di luar rumah. Makanya indikasi rumah neraka itu kalau dalam satu ayat itu, jadi penghuninya selalu ingin keluar dari neraka itu. Nah khawatir rumah neraka itu anak juga gak tahu, pengennya keluar terus. Di rumah itu panas gitu. Antum itu di mana? Kafe, tempat tongkrongan, asik-asik rokok sama ceweknya sampai pagi dihajar gitu. Ternyata bukan gak punya fasilitas di rumah karena hilangnya kedekatan dengan orang tuanya. Jadi kesalahan pertama nih, orang tua kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait kesalahan yang terjadi banyak di akhir zaman. Orang tua ini melakukan sehingga Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dalam keadaan fitrah kemudian rusak karena orang tuanya bisa apa? Jadi Yahudi rusak, bisa jadi Nasrani, bisa rusak jadi Majusi, bahkan ada jadi LGBT karena orang tuanya tidak hadir di anak tersebut. Tentunya kesalahan pertama apa? Orang tua cenderung jadi pribadi yang cuek, abai, gak care sama pendidikan anak. Contoh gampang nih, antum punya kawan anak nih. Di sekolah yang satu kelasnya tercampur tuh, cewek sama cowok. Kira-kira antum doanya apa? Dia beli minus solihin. Nyambung gak dengan amalannya? Nyambung? Nyambung gak? Antum doain deh, ya Allah jadikan saya anak yang soleh,
ya. Tapi antum yang lain anak di situ khalwat antara cewek dan cowok, nyambung nggak? Ya nyambung Pak. Jadi kadang doa kita itu beda sama apa yang kita amalkan, apa yang kita inginkan. Antum lihat tuh, yang kalau udah satu kelas bercampur cewek cowok, hatta SMP Pak sudah pada pacaran. Walaupun dia sampai zina ada, sudah melakukan hubungan orang dewasa. Gara-gara apa? Tiap hari ketemu. Makanya kalau saya di sekolah umum gitu ya, sampai di sini sampai saya, bapak mah cocoknya ngajari pesantren, gak usah lama sama saya gitu. Sampai gitu. Ya gimana ya, satu apa pendidikan kan gitu. Akhirnya apa? Banyak soal hal yang seperti itu mungkin di kalangan semuanya itu biasa. Padahal banyak perlakuan seks menyimpang itu guru ke murid banyak kan? Banyak Pak. Berawal dari salaman dicium kiri kanan cium karena emang awalnya juga ya. Sebenarnya SMA kira-kira itu terjadi karena pintu zinanya terbuka, akhirnya setan masuk. Alhamdulillah karena sudah azan ya, baru poin pertama, nanti mudah-mudahan kita lanjut penjelasan secara gamblangnya dan dijelaskan lagi. Kurang lebih mohon maaf, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi